Room 2110, I knocked on the door at the penthouse suite, 'cause I needed more from you. Oh, I wanted an explanation. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Dan hari ini gue kembali akan mereview sebuah portable Bluetooth speaker dari Tribit. Yang akan gue review adalah Tribit Stormbox Micro. Ada beberapa dari kalian kemarin buat nge-request ke channel ini buat gue review Tribit Stormbox Micro ini, dan akhirnya gue udah hands on Tribit Stormbox Micro ini sekitar mungkin 2 minggu belakangan ini ya. Jadi memang reviewnya agak sedikit tertunda karena satu dan lain hal, tapi setidaknya gue udah cukup puas buat nyobain Tribit Stormbox Micro selama 2 minggu belakangan ini. Harga Tribit Stormbox Micro ini dibanderol seharga $50, atau kalau di kurs di Indonesia kurang lebih mungkin sekitar 1 jutaan ya, karena pajak dan lain sebagainya. Karena dia nggak ada importir resmi ya, jadi kalian harus beli dari luar atau PO sih. Kalau kalian lihat di e-commerce tuh ada beberapa pre-order seharga 1,3 sampai 1,4 jutaan. Tapi kalau kalian mau lebih hemat, kalian cek aja link di deskripsi di bawah. Kalian langsung beli aja dari situs resminya, jatuhnya sedikit lebih murah. Terus gimana nih kualitasnya? Jadi langsung aja kita bahas ini dia Tribit Stormbox Micro. Oke, langsung aja gue mulai. Seperti biasa gue akan mulai dari spesifikasi dan build quality-nya. Kesan pertama gue megang Stormbox Micro ini bagus karena gue ngelihat dari materialnya, build quality-nya, finishing-nya tuh rapi ya. Tribit memang secara build quality nggak ada komplain sih, jadi memang terkesan premium. Kalau dari segi bentuk kalian tau lah, ini tuh mirip sama Bose Soundlink Micro. Jadi gue agak ketukar-tukar nih, sama-sama mempunyai nama Micro, yang satu Bose, yang satu Tribit. Tapi nggak 100% sama ya. Mungkin kayak Tribit tuh terinspirasi lah, intinya kayak desainnya tuh mirip. Yang berbeda adalah dari sisi materialnya. Kalau Bose Micro itu kan full kayak silikon, sedangkan Tribit tuh depannya pakai material biasa ya, kayak ini net jaring-jaring gitu. Dan di Tribit tuh ada lebih banyak tombol. Kita lihat aja kayak di bawahnya nih, dia ada 2 buah tombol, satu tombol on off dan satu tombol pairing Bluetooth, dan di depannya ada 3 buah tombol. Kita coba nyalain dulu yuk. Notifikasinya simple banget ya, jadi nggak aneh-aneh. Terus kalian lihat bawahnya tuh ada baterai indikator, ada 5 buah LED baterai indikator plus 1 buah Bluetooth LED indikator. Jadi kecil-kecil gini lengkap ya. Terus kalau kalian lihat ada lubangnya di sini, dia udah ada built-in microphone yang kualitas suaranya sebenarnya menurut gue biasa aja sih. Terus kita lihat dari sisi depan ya, ini ada logo Tribit di tengah sininya warna hitam, jadi memang terkesan samar ya, jadi minimalis, nggak mencolok. Terus ada 3 tombol. Ini tombol volume, yang di tengah ini tuh tombol apa ya? Mungkin bisa gue bilang tuh kayak multifungsi, karena tombol tengahnya ini kalau kalian pencet sekali dia berfungsi sebagai play dan pause. Kalau kalian pencet 2 kali dia berfungsi sebagai next lagu yang kalian mainkan. Dan kalau kalian pencet 3 kali dia berfungsi sebagai previous song. Jadi sebenarnya menurut gue agak sayang kenapa nggak next or previous songnya tuh dari volume aja, tapi dari tombol tengah ini harus pencet 2 kali dan pencet 3 kali. Jadi lebih bagus sebenarnya kalau kalian cukup tahan tombol plus atau minus di volume ini, bisa next or previous song seperti speaker Bluetooth yang lain. Tapi nggak apa-apa, karena memang tombol ini sangat amat diperlukan. Karena Stormbox Micro ini sebenarnya bisa kalian pakai misalkan sambil sepedahan dan lain sebagainya. Karena di belakang ini ada karetnya yang kalian bisa cantolin Stormbox Micro ini dimanapun selama permukaannya ini diameternya cukup buat karetnya ini. Makanya itu tombol ini tuh penting banget, karena nggak mungkin ketika kalian lagi naik sepeda kalian harus buka-buka smartphone kalian buat ganti-ganti lagu atau ngatur-ngatur volume yang kalian mainkan. Terus selanjutnya di belakangnya kalian lihat sendiri aja, semua materialnya keren dan ada tulisan sewarna body ya, hitam gini nggak mencolok. Ini tuh materialnya kayak silikon gitu, jadi overall good. Terus di sisi kanannya hanya ada charging port, udah USB Type-C, dia nggak ada input apapun. Untuk spesifikasinya kalian baca aja di deskripsi untuk lebih lengkapnya. Intinya gue akan bahas singkat aja. Spesifikasinya itu power outputnya 9 watt. Ada 1 buah aktif speaker dan 1 buah pasif radiator. Selanjutnya untuk Bluetooth versi Bluetooth 5.
Dalam pengujian gue nggak ada masalah, semuanya berjalan dengan lancar. Sayangnya format yang disupport masih SBC atau AAC, jadi belum support aptX. It's okay, nggak masalah. Untuk streaming YouTube dan lain sebagainya, gue nggak menemukan kendala yang berarti, semuanya berjalan dengan lancar. Oke, lanjut dari sisi baterai. Baterainya ini 2600 mAh dan menurut gue ini mungkin salah satu kekurangan kalau bisa gue bilang ya dari Tribit Stormbox Micro ini, karena umur baterainya tuh sebenarnya nggak boros sih kalau buat size-nya, kayak kalau gue bandingin dengan JBL Go 2 ya dan lain sebagainya yang size-nya sebesar ini tuh baterainya rata-rata memang nggak ada yang hemat-hemat banget ya. Jadi ini dalam pemakaian gue dia bisa bertahan sekitar 6 jam di volume 50-70%. Tribit sendiri sih ngeklaim bisa 8 jam mungkin kalau kalian mainkan volume di bawah 50% atau mungkin di max 50%. Tapi kalau dalam pengujian gue tuh sekitar 5-6 jam deh kurang lebih. Jadi kalian simpulkan sendiri aja segitu hemat apa nggak. Kalau buat gue berharap lebih tadinya untuk Tribit Stormbox Micro ini. Selanjutnya IP rating, dia udah yang terbaik untuk portable Bluetooth speaker, yaitu IP67. Jadi selain kalian bisa cemplungin, Tribit ini bisa bertahan 1 meter sampai 30 menit. Selanjutnya juga dia udah tahan dust proof. Jadi kalian kalau buat berenang di pantai dan lain sebagainya, mungkin buat naik gunung, ya ini tuh udah aman banget buat outdoor intinya. Dalam pemakaian gue sehari-hari sebenarnya gue nggak terlalu menemukan banyak masalah. Jadi intinya secara noise tuh aman. Durability-nya, usability-nya tuh semua aman sih, gue nggak ada masalah sama sekali. Cuman kalian denger kan kayak barusan ada suara gitu, itu adalah salah satu yang menurut gue tuh kayak annoying ya. Jadi kayak Tribit Stormbox Micro ini meskipun udah terhubung ke handphone kalian, dia tuh posesif banget. Jadi kayak dia tuh sekitar 5 menit sampai 3 menit sampai 5 menit sekali tuh kayak ngasih suara. Jadi kayak kalau kalian lagi nggak memainkan lagu apapun, dia kan tetap berisik gitu. Jadi gue nggak tahu gimana cara deaktifin suara tersebut, tapi menurut gue itu hal yang cukup mengganggu dari Tribit Stormbox Micro ini. Selebihnya aman, nggak ada masalah dan gue suka dalam penggunaan Tribit Stormbox Micro ini. Terus lanjut langsung aja kita bahas dari sound quality-nya. Tapi jujur karena gue nggak megang Bose SoundLink Micro, jadi gue nggak bisa membandingkan head to head secara langsung. Dan gue sebenarnya agak bingung buat membandingkan Tribit Stormbox Micro ini. Tapi ya udah gue coba membandingkan dengan Wonderboom 2 aja ya, biar kalian tuh sedikit banyak ada gambaran deh. Karena secara size menurut gue nggak beda jauh-jauh banget sih. Meskipun secara spesifikasi ya pasti Wonderboom 2 memang lebih besar secara power output dan lain sebagainya. Jadi sebelum gue membahas mengenai sound quality-nya, gue akan muterin sound sample dulu ke kalian. Jadi make sure kalian gunakan headset atau earphone supaya sound dan segala detailnya bisa terdengar lebih jelas.
Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice. 'Cause right now feels like it's been too long. I could never let you go. Go on thinking about the secrets true. Now I'm bearing back the word that I would find anyone like you. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, replaying our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. Oke, itu adalah sound sample dari Tribute Stormbox Micro ini sama Wonderboom 2. Gimana menurut kalian? Langsung aja yuk tulis di kolom komen. Seperti biasa ya, mengenai sound quality itu merupakan murni opini dan pendapat dari gua pribadi. Ini gue matiin dulu barusan tribute-nya biar nggak berisik. Oke, kesan pertama gue dengerin Tribute Stormbox Micro ini, gue cukup kayak bisa gue bilang mungkin sesuai dengan ekspektasi gue mengenai brand Tribute sendiri. Karena sebelum Stormbox Micro ini gue udah pernah review Max Sound Plus-nya, dan menurut gue Tribute itu kayak cukup mind blowing ya buat harganya, buat sebuah brand yang bisa gue bilang newcomer. Ini tuh brand baru. Jadi di luar sana tuh sebenarnya Tribute itu kayak udah terkenal banget buat dia tuh bisa kayak kayak bersaing dengan brand-brand yang lebih mahal dan lebih terkenal, tapi dengan kualitas yang lebih bagus. Ini yang gue rasain sih dari Tribute Stormbox Micro ini, karena karakter suaranya tuh mirip sama Max Sound Plus. Jadi secara garis besar dia tuh cukup netral dan balance. Jadi dari high frequency, mid frequency, low frequency, menurutku sih nggak ada yang berlebih ya dari Tribute Micro ini. Jadi segala sesuatunya tuh pas. Memang kalau secara karakter keduanya ini ada perbedaan, di mana Wonderboom 2 itu memang punya karakter yang bright, sedangkan Tribute ini lebih netral. Untuk frekuensinya, kalau kalian suka dengan treble yang lebih ngecering ya mungkin kalian cocok di Wonderboom 2 ini. Tapi kalau buat gue pribadi, Stormbox Micro ini lebih pas buat selera gue, karena dia bisa menampilkan suara gitar, suara-suara simbal, segala detail tuh dengan cukup baik tanpa harus merasa harsh atau ear fatigue dalam pendengaran jangka panjang. Jadi Tribute ini masih aman kalau kalian dengerin jangka panjang, nggak bikin kuping kalian capek. Sebaliknya Wonderboom 2 kalau buat indoor itu cenderung lebih bikin kuping capek dalam pendengaran jangka panjang. Untuk mid frekuensi di Tribute Stormbox Micro ini gue berasa lebih tebal suaranya dibandingkan Wonderboom 2, karena Wonderboom 2 itu memang suaranya itu tipis. Jadi Tribute Stormbox Micro ini memang terdengar lebih tebal, meskipun Tribute Stormbox Micro pun bukan tipikal punya vokal yang tebal. Jadi secara vokal sebenarnya dia biasa aja ya. Jadi memang gue kalau bisa sih berharap sebenarnya sedikit lebih tebal dari Stormbox Micro ini, meskipun gue nggak bisa bilang vokalnya itu jelek. Jadi secara size ini vokalnya udah bagus sih. Jadi netral, nggak ada kolorasi yang berlebih dan enak buat didengar. Hanya aja ya gue berharap sedikit lebih tebal sebenarnya. Untuk sisi bassnya, surprisingly ini bassnya cukup deep buat size-nya. Jadi secara spek dia bisa tembus di 70 Hz secara real ya. Jadi memang spesifikasi Tribute untungnya dia mencantumkan spesifikasi yang real. Jadi 70 Hz di Tribute
Stormbox Micro ini berasa lebih deep dibandingkan Wonderboom 2 yang memang bassnya tuh cenderung boxy. Jadi dari sisi bass gue suka banget dengan kualitas di 3-bit Stormbox Micro, meskipun terkadang kalau kalian taruh misalkan, dia kan placementnya bisa kalian taruh di sesuatu benda kayak gini, atau bisa kalian taruh di meja seperti ini, karena bawahnya memang ada 4 buah pad karet yang memang didesain buat taruh di meja seperti ini, bukan buat berdiri ya. Sedangkan ketika gue taruh berdiri seperti ini tuh bassnya memang enak sih, secara overall tuh cukup full body buat sebuah speaker di size-nya. Tapi ketika kalian taruh seperti ini memang bassnya lebih hilang ya. Jadi dia memang memanfaatkan pantulan bawah, pantulan meja buat menghasilkan bass yang lebih baik, karena ini ada kayak bolong buat pasif radiatornya. Overall, secara sound quality, gue nggak ada komplain dan gue bener-bener rekomen bagi kalian yang memang pengen mencari sebuah speaker dengan size yang gue bisa bilang ini portable, menghasilkan suara yang bagus dengan segala fiturnya tuh menurut gue lengkap ya. Jadi ini tuh bener-bener pilihan yang ya gue sih nggak tahu deh mau apa yang harus gue kritik. Mungkin hanya dari sisi baterai life-nya yang ya kalau bisa lebih lama lagi akan lebih bagus, dan mungkin udah hampir sempurna sih 3-bit Stormbox Micro ini. Jadi overall gue suka banget dengan 3-bit Stormbox Micro ini dan gue rekomen, dan kedepannya 3-bit Stormbox Micro ini akan gue jadikan benchmark buat speaker-speaker di size-nya. Jadi kalau misalkan kedepannya di channel ini akan ada review misalkan JBL Go 3 atau JBL Clip yang baru lagi nanti, ya gue akan mengcompare dengan 3-bit Stormbox Micro ini, karena menurut gue ini masih yang terbaik ya sampai saat review ini dibuat untuk size-nya. Dan karena kebetulan gue belum megang Bose Soundlink Micro, jadi gue nggak bisa komen di antara keduanya mana lebih better. Jadi mudah-mudahan kedepannya gue akan hands-on Bose Soundlink Micro juga, dan langsung akan bisa gue compare sama 3-bit Stormbox Micro ini. Paling itu aja sih yang bisa gue sharing mengenai 3-bit Stormbox Micro ini ke kalian. Sorry banget reviewnya jadi agak panjang, karena memang gue cukup excited ya dengan 3-bit Stormbox Micro ini. Dan bagi kalian yang berminat, pasti kalian juga pengen tahu secara detail mengenai speaker ini, karena memang di sini tuh nggak dijual resmi. Jadi daripada kalian sia-sia buat pre-order dari luar, ya nggak ada salahnya. Jadi kalian tahu lebih banyak mengenai 3-bit Stormbox Micro ini, at least dari sound sample kalian udah tahu kira-kira cocok apa enggak buat selera kalian. Itu aja yang bisa gue sharing dari 3-bit Stormbox Micro ini. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.